Dilan, nikah yuk. Berhenti. Apakah kalian tahu kasus pernikahan dini di Indonesia? Dalam ruang lingkup dunia, Indonesia menempati urutan ke-37 di dunia. Dan dalam lingkup Asia, urutan kedua setelah Kamboja. Jika dilihat dalam Undang-Undang Pernikahan, Pasal 6 Ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Adapun faktor pernikahan dini diantaranya 1. Faktor adat, 2. Faktor agama, 3. Faktor hamil di luar nikah, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor pendidikan, 6. Faktor biologis. Dampak menikah di usia muda. 1. Sosial, 2. Biologis, 3. Fisik. Pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengendalikan emosinya. Bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Peran orang tua sangatlah penting dalam rangka pencegahan pernikahan di usia muda. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi. Dampak kehamilan pada remaja. Alat reproduksi belum siap menerima, sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Remaja yang sedang menuntut ilmu akan putus sekolah. Perasaan tertekan karena mendapat cercaan dari keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat. Tersisih dari pergaulan. Faktor fisik. Disertai penyakit hubungan seksual, adanya penyulitan saat persalinan, tumbuh kembang bayi terhambat, keguguran, cacat, dan prematur. Dampak persalinan usia muda. Dampak pada ibu. Kemacetan persalinan akibat tidak seimbangnya pinggul ibu dan janin. Pendarahan, osteoporosis, menopause lebih cepat, kematian ibu yang tinggi. Dampak pada bayi. Lahir prematur, BBLR atau bayi baru lahir rendah, bayi lahir cacat, dampak anatomis psikologis pada nifas. Dampak anatomis. Involusi, rasa kram dan mulas di bagian bawah perut akibat penciutan rahim. Lokea, keluarnya sisa-sisa darah dari vagina. Laktasi, pembentukan ASI sehingga payudara membesar. Dampak psikologis. Adaptasi psikologis ibu pada masa nifas. Adaptasi psikologis pada seorang ibu sudah dimulai sejak dia hamil. Setelah persalinan yang merupakan pengalaman unik yang dialami ibu, masa nifas juga merupakan salah satu fase yang memerlukan adaptasi psikologis. Dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan, ibu akan mengalami fase-fase berikut. Fase taking in merupakan periode ketergantungan mulai hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Fase taking hold. Fase ini berlangsung antara hari ketiga sampai hari ke-10 setelah melahirkan. Fase letting go.
Fase ini berlangsung pada hari ke-10 setelah melahirkan. Bonding attachment merupakan ikatan kasih sayang yang dimulai sejak dini begitu bayi dilahirkan. Postpartum blues. Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut baby blues, yang disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Ayo menikah di usia yang ideal untuk masa depan yang lebih baik.